Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Kakak Mai di sini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe channel ini. Pada kali ini kita akan membahas gambaran soal tes karakteristik pribadi atau TKP, aspek kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan dan bekerja sama dalam kelompok. Aspek kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan. Tips menjawab soalnya, belajarlah menghargai orang lain tanpa mencari kesalahan dan kelemahannya. Lalu kita, manusia pasti mempunyai kekurangan, namun dengan sabar belajar secara kontinu akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Contoh soal. Nomor 1, saya ditugaskan untuk menghadiri seminar menggantikan atasan saya. Pada saat yang bersamaan, saya sedang mengerjakan laporan yang tidak terlalu mendesak. Sikap saya akan A. Menyelesaikan laporan terlebih dahulu karena bisa saja diminta oleh atasan sewaktu-waktu. B. Laporan tersebut akan menjadi merepotkan kalau tertunda. C. Menghadiri seminar tersebut agar dapat menghindar dari tugas laporan. D. Menghadiri seminar tersebut. E. Menghadiri seminar dan mengerjakan laporannya nanti saja karena laporan belum harus segera diserahkan kepada atasan. Jawaban yang benar adalah D. Menghadiri seminar tersebut. Berikut adalah pembahasannya. Pada poin A, menyelesaikan laporan terlebih dahulu karena bisa saja diminta oleh atasan sewaktu-waktu. Ini menunjukkan sikap hanya fokus pada pekerjaan rutin. Skor 2. Poin B, laporan tersebut akan menjadi merepotkan kalau tertunda. Ini menunjukkan sikap hanya fokus pada pekerjaan rutin dan kurang memiliki kemauan belajar berkelanjutan. Skor 1. Pada poin C, menghadiri seminar tersebut agar dapat menghindar dari tugas laporan. Ini menunjukkan sikap kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan. Skor 5. Poin D, menghadiri seminar tersebut, menunjukkan sikap kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan. Skor 5. Poin E, menghadiri seminar dan mengerjakan laporannya nanti saja karena laporan tersebut harus segera diserahkan pada atasan. Ini menunjukkan sikap kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan, namun sebaiknya laporan juga harus tetap diselesaikan sebelum waktunya. Skor 4. Nomor 2. Saya ditugaskan untuk mengikuti acara seminar di luar kota. Saat yang bersamaan, keluarga saya mengadakan acara besar di rumah. Tindakan saya adalah A. Tetap berangkat seminar dan memberikan pengertian ke keluarga bahwa hal itu merupakan tugas dari kantor yang harus dijalankan. B. Meminta salah seorang rekan kerja yang waktunya luang untuk menggantikan tugas saya berangkat seminar. C. Meminta cuti agar acara di rumah dapat berlangsung dengan baik. D. Berangkat seminar setengah hari dan segera pulang secepatnya. E. Berangkat seminar dan setelah presentasi kehadiran, maka segera pulang secepatnya. Jawaban yang benar adalah A. Tetap berangkat seminar dan memberikan pengertian ke keluarga bahwa hal itu merupakan tugas dari kantor yang harus dijalankan. Berikut pembahasannya. Pada poin A, tetap berangkat seminar dan memberikan pengertian ke keluarga bahwa hal itu merupakan tugas dari kantor yang harus dijalankan. Ini menunjukkan sikap yang paling tepat, memiliki kemauan untuk belajar berkelanjutan. Namun perlu dipastikan terlebih dahulu bahwa acara besar di rumah dapat berjalan sebagaimana mestinya dan tidak mengganggu tugas yang sedang dijalankan. Skor 5. Poin B, meminta salah seorang rekan kerja yang waktunya luang untuk menggantikan tugas saya berangkat seminar. Tindakan yang tepat dilakukan jika memang mendesak dan tidak dapat menghadiri seminar yang ditugaskan. Namun perlu dipastikan ada transfer ilmu dari rekan yang menghadiri seminar dan menggantikan Anda agar Anda memperoleh ilmu yang sama. Skor 4.
Pada poin C, meminta cuti agar acara di rumah dapat berlangsung dengan baik. Tindakan yang tepat dilakukan jika memang mendesak, tidak dapat menghadiri seminar yang ditugaskan, sehingga dapat fokus pada acara besar di rumah. Namun, perlu dipastikan ada rekan yang menggantikan untuk menghadiri seminar. Skor 2. Poin D, berangkat seminar setengah hari dan segera pulang secepatnya. Perlu dipastikan bahwa izin menghadiri seminar setengah hari diketahui dan diizinkan oleh penyelenggara dan pemberi tugas. Skor 3. E, berangkat seminar dan setelah presentasi kehadiran akan segera pulang secepatnya. Ini tindakan yang kurang tepat karena berbohong. Skor 1. Yang selanjutnya, aspek bekerja sama dalam kelompok. Tips menjawab soalnya, yang pertama, setiap tindakan pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Begitu pula ketika bekerja dalam kelompok. Yang kedua, berusahalah Anda menjadi bagian yang berguna di dalam kelompok itu. Yang ketiga, apabila Anda ditugaskan sebagai pemimpin, maka bagilah tugas-tugas ke anak buah secara adil dan proporsional agar tim solid dan mampu bekerja sama dengan baik. Contoh soal. Nomor 1, saya ditugaskan untuk memimpin tim dengan waktu kerja yang sangat terbatas. Saat saya mensosialisasikan mengenai hal ini ke anggota tim kerja yang terbentuk, mereka menunjukkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diberikan. Sikap saya adalah A. Bekerja sendiri asalkan tugas selesai. B. Memberikan ancaman yang efektif seperti akan dikeluarkan dari tim bagi anggota tim yang tidak serius kerjanya. C. Mudah sekali, tinggal laporkan ke atasan saya agar orang tersebut diberi sanksi yang pantas. D. Membagi tugas secara adil sesuai porsinya, mengarahkan, mendampingi, dan memotivasi selalu anggota tim untuk menyelesaikannya, serta jika ada kekeliruan akan memberikan teguran. E. Menasihatinya agar anggota tim segera sadar akan penyelesaian tugas yang diberikan. Jawaban yang benar adalah D, yaitu membagi tugas secara adil sesuai porsinya, mengarahkan, mendampingi, dan memotivasi selalu anggota tim untuk menyelesaikannya, serta jika ada kekeliruan akan memberikan teguran. Berikut pembahasannya. Pada poin A, bekerja sendiri asalkan tugas selesai. Menunjukkan sikap tidak dapat bekerja sama dalam kelompok. Skor 1. Poin B, memberikan ancaman yang efektif seperti akan dikeluarkan dari tim bagi anggota tim yang tidak serius kerjanya. Perlu dipahami bahwa ancaman adalah tindakan yang kurang efektif dalam membangun sikap bekerja sama, karena kerjasama yang terjadi atas dasar keterpaksaan. Skor 2. Poin C, mudah sekali, tinggal melaporkan ke atasan saya agar orang tersebut diberi sanksi yang pantas. Ini perlu dipahami, harus ada tindakan preventif terlebih dahulu, seperti ajakan untuk segera sadar dan berubah sebelum menjatuhkan sanksi dan pelaporan ke atasan. Skor 3. Selanjutnya poin D, membagi tugas secara adil sesuai porsi, mengarahkan, mendampingi, dan memotivasi selalu anggota tim untuk menyelesaikannya, serta jika ada kekeliruan akan memberikan teguran. Ini menunjukkan sikap yang paling tepat. Skor 5. Poin E, menasihatinya agar anggota tim segera sadar akan penyelesaian tugas yang diberikan. Menunjukkan sikap yang tepat. Skor 5. Nomor 2. Pada sebuah diskusi dengan tim kerja yang terdiri dari rekan-rekan kerja di kantor, biasanya saya adalah A. Pendengar dan pengamat yang baik dalam diskusi. B. Lebih banyak mendengar dan berbicara sekadarnya. C. Jika perlu bicara, maka saya utarakan. Jika tidak, maka saya cukup mendengar. D. Mengamati sejenak lalu aktif berpendapat. E. Selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk berpendapat juga. Jawaban yang benar adalah mengamati sejenak lalu aktif berpendapat, yaitu D. Berikut pembahasannya. Pada poin A, pendengar dan pengamat yang baik dalam diskusi. Ini perlu lebih aktif lagi. Skor 1. Pada poin B,
lebih banyak mendengar dan berbicara sekadarnya. Ini menunjukkan sikap mau bekerja sama dengan kelompok, namun perlu lebih aktif lagi, skor 2. Pada poin C, jika perlu bicara, maka saya utarakan. Jika tidak, maka saya cukup mendengar. Ini menunjukkan sikap mau bekerja sama dengan kelompok, skor 3. Poin D, mengamati sejenak lalu aktif berpendapat. Ini menunjukkan sikap yang paling tepat, skor 5. Poin E, selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk berpendapat juga. Ini menunjukkan sikap yang tepat dan berusaha untuk bekerja sama dengan baik, skor 4. Baiklah, sekian dulu untuk sesi video kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kamu.